Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran kimia kelas 10. Nah, untuk materi selanjutnya masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang konfigurasi elektron ion dan bilangan kuantum. Jadi, konfigurasi yang kemarin itu masih konfigurasi yang biasa. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonfigurasikan dalam bentuk ion? Dan kemudian kita akan belajar tentang bilangan kuantum itu tersendiri. Nah, contohnya dulu 17 klor negatif 1 ya, konfigurasinya itu jadi 288, dikarenakan kalau negatif berarti jumlah elektronnya bertambah 1. Nah, sekarang bagaimana kalau yang versi mekanika kuantum? Nah, konfigurasinya yang asalnya itu adalah 3P5, dia akan berubah menjadi 3P6 karena ion Cl menerima 1 elektron ya, yang mengakibatkan bertambahnya di orbital P. Nah, kemudian contoh lain di sini ada 20 kalsium 2+. Kalau 2+ berarti dia akan melepaskan 2 elektron. Nah, konfigurasinya asalnya 2+ itu 4s2 ya. Yang 4s2 sebelum 2+. Nah, setelah 2+ dia akan menjadi 3p6 atau melepaskan 2 elektron. Jadi yang dilepaskannya adalah di orbital 4s2. Kemudian oksigen juga sama, asalnya dia jumlahnya 8, ketika ditambahkan karena dia akan menerima 2 elektron, maka konfigurasinya jadi 2 dengan 8. Nah, di sini yang asalnya 1s2, 2s2, 2p4, kalau 8, nah setelah ditambahkan 2 elektron, maka konfigurasinya jadi 1s2, 2s2 dengan 2p6. Nah, contoh satu lagi, ini adalah yang 3+, berarti dia melepaskan 3 elektron. Asalnya aluminium itu konfigurasinya adalah 283. Nah, setelah dia melepaskan 3 elektron, maka konfigurasinya jadi 2 dengan 8. Nah, untuk yang mekanika kuantumnya, jadi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, asalnya konfigurasi yang Al itu adalah 3s2 dengan 3p1, jadi dilepaskan 3 elektron ya. Nah, contoh yang lain ini agak berbeda. Nah, contohnya ada 21sc, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ya. Ketika yang dilepaskannya adalah 3 elektron, nah di sini konfigurasinya hanya sampai 3p6 karena yang dilepaskannya adalah 4s2 dengan 3d1. Nah, tetapi ketika yang dilepaskannya itu adalah 2+, nah maka konfigurasinya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dengan 3d1. Jadi yang dilepaskan terlebih dahulu adalah yang di kulit terluar. Kulit terluar adalah kulit yang angka kulitnya paling besar. Contohnya di sini kan 4s2, 3d1. Jadi tidak mungkin kita kalau melepaskannya itu yang kalau melepaskan 2 yang satu dari D, yang satu dari S, tidak mungkin. Jadi yang paling pertama dilepaskan itu adalah yang kulitnya terbesar terlebih dahulu. Nah, contoh di sini kulit yang terbesar adalah 4s2. Jadi, sisanya untuk konfigurasinya adalah 3d1. Nah, jadi mengerti ya. Jadi, untuk yang melepaskan konfigurasinya ketika di sini ada 4s2, 3d1, bukan 3d1 dulu yang dilepas, tetapi yang kulit terbesar dulu, berarti 4s2 dulu yang dilepas. Nah, contoh lain ini konfigurasi elektron ion. Nah, di sini juga ada 26Fe, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dengan 3d6. Nah, ketika dia 2 elektron dilepaskannya, konfigurasinya jadi
bukan dari 3D6 dulu yang dilepaskan, tetapi yang dilepaskannya dari S2, 4 S2, karena 4 S2 sebetulnya kulitnya lebih terluar dibandingkan dengan 3D6. Jadi konfigurasinya adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 dengan 3D6. Jadi yang dilepaskannya adalah 4 S2. Nah, kita lihat bagaimana kalau yang dilepaskannya adalah 3 elektron. Nah, 3 elektron karena tadi 4 S2 hanya 2 elektron, maka yang satu elektronnya diambil dari orbital D ya. Jadi 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 dengan 3D5. Nah, itu tambahannya saja untuk konfigurasi elektron melepaskan menerima versi mekanika kuantum. Jadi, untuk melepaskan elektronnya, nah maka dia harus melepaskan dari kulit yang terluar ya. Jadi tidak D yang dilepaskan, tetapi yang kecuali kalau kulitnya sama, berarti itu bisa dari P dulu atau kemudian ke S. Kita lanjutkan ke bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum ini semuanya ada 4. Kita lihat. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama, simbolnya adalah N kecil ya. Kemudian katanya bilangan kuantum ini adalah menyatakan kulit atom. Nah, kulit atom itu kan yang di depannya ada 1, 2, 3 tinggal ditulis. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau simbolnya adalah L. Nah, di sini menyatakan jenis orbitalnya. Jadi jenis orbitalnya apa? Orbital S, atau orbital P, atau orbital D, atau orbital F. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Magnetik adalah tentang orientasi orbital. Jadi orbital itu nanti mempunyai bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya berdasarkan jenis orbitalnya. Jadi jenis orbital akan menentukan dari bilangan kuantum magnetik itu tersendiri. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Nah, kalau spin adalah menentukan arah perputaran elektron. Jadi, arahnya searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi, arahnya negatif atau positif. Nah, kita lanjutkan ke yang pertama terlebih dahulu. Bilangan kuantum utama atau N. Nah, jadi bilangan kuantum utama atau N ini mendeskripsikan ukuran dan tingkat energi orbital. Semakin besar nilai N, maka semakin besar ukuran orbital dan semakin tinggi angka tingkat energinya. Tingkat energi itu berdasarkan kulit, jadi semakin besar kulitnya akan semakin lebar. Otomatis ukuran dan jenis orbitalnya akan semakin tinggi. Nah, di sini nilai N yang diperbolehkan adalah bilangan bulat positif. Jadi, angkanya kurang lebih 1, 2, 3. Nanti kalian tinggal tulis. Contohnya, nah, di sini ada 2P6 ya. 2P6, ada 3D4, 4S2. Untuk bilangan kuantum utama ini yang warna merah. Jadi tinggal dilihat depannya. Depannya menunjukkan kulit atom. Jadi untuk 2P6, bilangan kuantum utamanya adalah 2. Untuk 3D4, bilangan kuantum utamanya adalah 3. Untuk 4S2, bilangan kuantumnya adalah 4. Nah, kemudian yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau simbolnya adalah L. Bilangan kuantum azimut ini mendeskripsikan bentuk orbital atau nilai L yang diperbolehkan adalah bilangan bulat dari 0 atau N-1. Nah, contohnya jadi seperti ini. Bentuk orbital itu ada 4, ada S, ada P, ada D, ada F. Ya, dimulai dari 0 atau bisa dimulai dari 1, tapi rumusnya itu adalah N-1. Nah, yang S itu bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Kemudian yang P bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Yang D bilangan kuantum azimutnya 2. Yang F bilangan kuantumnya ada 3. Jadi ini harus dihafalkan. Mudah ini ya. Jadi kalian urutkan saja S, P, D, F, tapi dimulainya dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah, contohnya di sini ada 2P6. Jadi ketika ditanyakan bilangan kuantum azimutnya berarti L sama dengan 1. Kenapa L sama dengan 1? Karena P itu 1. Nah, kemudian ada 3D4 atau L sama dengan 2. Nah, karena D itu adalah 2 bilangan kuantum azimutnya. Dan 4S2 berarti L sama dengan 0. Jadi,
tinggal dilihat dari S, P, D, F. Kalau S berarti 0, kalau P berarti 1, kalau D berarti 2, kalau F berarti 3. Nah, oke, di sini paham ya? Ini mudah. Tinggal yang ketiga. Nah, oke, yang ketiga ini adalah bilangan kuantum magnetik ya. Bilangan kuantum magnetik adalah mendeskripsikan orientasi orbital. Nah, nilai ml yang diperbolehkan adalah bilangan bulat dari min L sampai dengan plus L. Nah, jadi kalian tinggal mengingat L yang tadi. Kalau L-nya itu adalah 1, berarti nilainya dari min 1 sampai plus 1. Berarti min 1, 0, plus 1. Nah, kalau nilai L-nya 2, berarti nilainya dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada 2P6. Nah, 2P6 kira-kira L-nya berapa? Ingat lagi yang tadi yang SPDF ya. S0, P1, D2, F3. Nah, berarti di sini nilai L-nya itu adalah 1. Nah, kalau 1 berarti nilai untuk M-nya min 1, 0, plus 1. Nah, kita lihat. N-nya sama dengan 2 karena dia nomor kuantum utama. Kemudian L-nya sama dengan 1. Nah, untuk M, kita buat kotak-kotak seperti ini. Kenapa kotaknya ada 3? Karena nilai bilangan kuantum magnetik itu dari min 1, 0, dan plus 1. Berarti ada 3 kotak. Nah, ada 3 kotak. Nah, kita lihat. Untuk yang D, N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 2. Nah, untuk bilangan kuantum magnetiknya itu adalah, nah, karena 2 berarti dimulai dari min 2. Kotaknya jumlahnya ada 5. Min 2, min 1, 0, plus 1 dengan plus 2. Nah, jadi itu disesuaikan dengan angkanya. Atau ketika kalian masih ingat saja jumlah kotaknya, waktu minggu kemarin kita belajar tentang ada orbital ya, orbital S, P, D, F. Nah, jenis orbitalnya yang S itu 1, kemudian yang P itu jenis orbitalnya ada 3. Kalau 3 berarti kotaknya ada 3. Kalau yang D itu kan jenis orbitalnya ada 5. Nah, berarti kotaknya ada 5. Kalau yang F kan jenis orbitalnya ada 7 ya. Berarti kotaknya juga ada 7. Nah, sesuai dengan gambar yang kemarin, yang bentuk orbital itu. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau S. Nah, bilangan kuantum spin mendeskripsikan arah spin. Nah, arah spin ini nanti ada nilainya, ada plus setengah, ada min setengah. Pokoknya kalau bilangan kuantum spin itu jawabannya hanya 2. Kalau tidak plus setengah berarti nilainya adalah min setengah. Nah, kalau plus setengah itu arahnya ke atas. Kalau min setengah itu adalah arahnya ke bawah. Jadi, tinggal dilihat pada elektron terakhirnya ke atas atau ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dilanjutkan dari yang tadi, 2P6 berarti N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 1, M-nya karena P itu L-nya 1 berarti kotaknya ada 3 ya, dari min 1, 0, plus 1. Nah, kita lihat. Nah, di sini bedanya. Min 1, 0, plus 1. Di sini ada panah-panah ya. Nah, panah-panah ini menandakan jumlah elektron yang ada di P6. Jadi, kalau jumlah P-nya itu ada 6, panahnya itu harus ada 6. Ada 6. Syarat untuk mengisi orbital ini adalah kalian harus mengisi satu persatu dari orbitalnya. Nah, contohnya, jadi satu ke satu itu ke atas dulu, baru ke bawah. Jadi diibaratkan seperti ini. Ketika ada 3 kamar, nah 3 kamar itu tidak bisa diisi langsung oleh 2 orang. Nah, tetapi ketika baru ada 3 orang, jadi semuanya harus mengisi masing-masing kamar dulu 1. Tetapi kalau di sini arahnya ke atas dulu panahnya. Nanti sisanya kalau sudah ada orang lagi, silahkan masuk ke per kamar lagi sehingga menjadi 2. Namanya itu adalah aturan Han. Jadi aturan Han itu menyebutkan bahwa untuk penempatan spin, nah ini namanya spin itu ke atas dulu, diisi dulu semua orbitalnya, nanti baru ke bawah. Nah, jadi urutannya itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ke atas dulu 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, setelah itu baru ke bawah.
1, 2, 3. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya di sini ada yang disebut dengan elektron terakhir atau spinnya dibawa dari mana sih? Spinnya dari elektron terakhir yang disimpan. Yang disimpan itu yang panahnya ke bawah yang warna merah yang mengakibatkan nilai spinnya jadi negatif setengah. Nah, itu. Jadi yang dilihat itu adalah panah yang terakhir disimpan ke atas atau ke bawah itu nilai spinnya. Berarti S sama dengan min setengah. Nah, kemudian untuk 3D7 di sini bilangan kuantum utamanya 3, kemudian bilangan kuantum azimutnya adalah 2. Kenapa 2? Karena D itu nilainya sama dengan 2. Nah, M-nya berarti nilainya dari min 2 sampai plus 2. Nah, ini bedanya. Nah, karena jumlah D itu adalah 7, nah kita mengisikan elektronnya itu ke atas dulu. Jadi, mengisikan elektron ke atas di min 2, min 1, kemudian 0, plus 1, plus 2, dan dilanjutkan lagi dengan panah yang ke bawah dari min 2. Min 2, min 1. Nah, maka nilai untuk spinnya dilihat yang terakhir disimpan. Yang terakhir disimpan, yang warna merah ini, berarti nilainya di min 1. Nah, berarti S sama dengan min setengah juga yang ini karena arah panahnya adalah ke bawah. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada 3P2. Nah, kurang lebih ini jawaban lengkapnya seperti ini. Di sini untuk bilangan kuantum utamanya 3 dilihat dari kulit atom, kemudian bilangan kuantum azimutnya adalah L sama dengan 1. Nah, 1 ini dari P ya, kalau S 0, kalau P itu 1. Kemudian untuk M, nah M ada nilainya. M ada nilainya di bawah ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena spin terakhirnya ada di 0. Nah, perlu diingat lagi ya, ini lengkapnya. Jadi ketika M-nya 0 berarti spin di akhirnya adalah di 0. Kemudian S-nya adalah plus setengah. Kalau plus setengah berarti ke atas. Jadi kurang lebih seperti ini. 1, 2. Nah, kotak M itu ada 3 dikarenakan dimulai dari min 1 sampai dengan plus 1. Jadi jumlah kotaknya ada 3. Ini untuk orbital 3P2. Nah, kemudian di sini ada 3S2. Kalau 3S2, nah N sama dengan 3, nah L sama dengan 0, kemudian M. Di sini kotaknya kenapa hanya ada 1? Karena di sini L-nya 0. 0 itu tidak ada min 0, tidak ada plus 0. Jadi jumlah dari kotak M untuk S itu hanya 1, yaitu jumlahnya angkanya 0. Nah, M ini kalau yang S itu pasti 0 ya, karena jumlahnya hanya 1, kemudian S jumlah spinnya itu negatif setengah karena spin yang terakhir disimpan itu adalah ke bawah. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya untuk bilangan kuantum ini. Jadi kalian mungkin nanti akan bingungnya di M, tapi mudah-mudahan tidak ya. Di M-nya 0, M-nya 1 dari mana, pokoknya disimpan terakhir di sana, berarti itu nilai M-nya. Seperti ini yang warna merah, berarti itu nilai M-nya. Nah, ini contoh untuk keseluruhan sebetulnya. Nah, ini mudah. Yang kalian tadi lakukan hanya di kulit elektron terakhir saja. Jadi, kalau yang depan-depannya, kalau sudah full, sebetulnya tinggal diisi saja. Contohnya di sini yang TI 1S2 pasti 2, 2S2 pasti 2, 2P6 pasti jumlahnya ada 6, 3P6. Nah, sisanya untuk 3D2, nah ini tinggal dituliskan. Berarti dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, sisanya 2. Kemudian untuk yang FE. Nah, yang FE ini secara keseluruhan sudah penuh, tinggal ujungnya aja D6 ya. Nah, yang D6 ini kita isikan dulu 5 elektron ke atas, 5 elektron ke atas atau 5 spin ke atas, dan sisanya kita tuliskan di awal lagi di negatif 2 ini kalau tidak salah ya.
Kemudian yang 28Ni, 28Ni ini juga sama, secara keseluruhan sudah sama, tinggal ujungnya saja, 3D8, jadi elektron spinnya ada 8. Kita isikan dulu 5, baru sisanya 3 kita tuliskan. Ini untuk bilangan kuantum magnetiknya, kalau yang Ni itu adalah 0. Nah, kalau yang Fe itu bilangan kuantum magnetiknya adalah -2. Nah, kemudian untuk yang Ti bilangan kuantum magnetiknya adalah -1. Nah, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir ini adalah yang Cu, 29 berarti jadi 3D9. Kita isikan elektronnya menjadi 9. Nah, 9 di sini karena elektron terakhir berada pada positif 1. Positif 1 di mana? Nah, kita lihat contohnya. Kenapa bisa positif 1? Yang pertama kali ini adalah yang ke atas dulu. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang terakhir itu bukan yang ke atas, tapi yang ke bawah. Nah, baru nanti sisanya, karena baru 5, kita tambahkan 4 lagi. Karena jumlah 3D9 itu ada 4. Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang merah ini, yang terakhir adalah yang disebut dengan bilangan kuantum spinnya ke bawah. Berarti nilainya negatif setengah. Nah, untuk nilai M-nya berarti di sini adalah positif 1. Untuk nilai 3D9. Nah, kemudian dalam orbital juga ada yang disebut dengan ada yang berpasangan atau tidak berpasangan. Jadi maksud berpasangannya itu adalah sudah lengkap. Sudah lengkap. Kalau di TI itu yang semuanya hampir berpasangan kecuali yang 3D2. Berarti yang berpasangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Yang tidak berpasangannya adalah 2. Nah, ini yang 3D9. Yang 3D2. Kemudian yang besi atau Fe berarti yang tidak berpasangannya ada 4. Nah, yang di ujung yang hanya 1 elektron, 1, 2, 3, 4. Berarti itu yang tidak mempunyai pasangan. Kemudian yang Ni yang tidak berpasangannya adalah 2. Dan yang Cu yang tidak berpasangannya adalah 1. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tugasnya bisa atau soalnya bisa dicek di Google Classroom dan jawabannya bisa diupload di Google Classroom. Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara japri via WA ataupun di grup WA Kimia kelas 10 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.